Halo guys, selamat datang kembali di Art Studio 4X. Kali ini yang akan kita presentasikan rumah tinggal 5x16 ya guys. Request dari Ibu Nurul Wazidah. Nah, teman-teman yang lain juga bisa request desain. Syaratnya gampang sekali guys. Cukup like, subscribe, dan share video ini. Kemudian deskripsikan ukuran dan kebutuhan ruang dengan jelas di kolom komentar video ini. Nanti akan kita seleksi dan yang terpilih akan kita buatkan desainnya yang akan kami rilis pada video berikutnya. Oke, langsung saja ya guys. Kita mulai dari fasad bangunan. Rumah ini 2,5 lantai ya guys, dengan tampak model minimalis. Kita lihat-lihat dulu eksteriornya ya. Nah, ini merupakan balkon ruang tidur utama guys. Space-nya cukup untuk olahraga ringan, stretching, ataupun yoga. Dan yang paling atas ini merupakan rooftop. Rooftop ini bisa buat area bersantai, barbecue, atau buat menikmati view ketika nongkrong bersama teman-teman. Atau mungkin bisa buat reunian kecil gitu guys. Yang sisi belakang rooftop ini merupakan daktoren ya guys, tepatnya di atas tangga utama. Dan yang di belakangnya lagi ini yang ada penutup kacanya merupakan area cuci dan jemur, serta ada gudang di area lantai paling atas ini, sehingga barang-barang yang jarang terpakai bisa disimpan di gudang tersebut. Nah, di sisi belakang ini juga terdapat void ya guys, gunanya supaya ruang di lantai 1 mendapatkan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Nah, ini tampak depan kalau dilihat dari atas guys. Setelah mengitari eksterior, kita masuk ke dalam rumah ya guys. Kita mulai dari area pagar. Jadi pagarnya tetap bergaya minimalis dengan menggunakan rangkaian besi holo yang dicat berwarna hitam dan dikombinasikan menggunakan batu alam dan roster berlubang. Selanjutnya kita masuk ke area carport. Jadi carport ini sekaligus kita jadikan sebagai ruang tamu ya guys. Manakala ada tetangga atau kerabat datang, bisa berbincang-bincang di sini. Kalau agan atau sis buat arisan gitu, ya mobil mesti dikeluarkan dulu supaya space-nya menjadi lega sehingga cukup menampung banyak orang. Nah, di balik kursi ini merupakan jendela kamar guys. Jendelanya besar dan pastinya ruang di dalamnya menjadi terang dan nyaman. Dan ini plafonnya guys. Kita drop ke bawah ya. Kemudian pada sisi-sisinya kita kasih hidden light. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ya guys. Kita mulai dari teras rumah. Jadi teras rumah ini kita pakai motif batu-batu gitu guys. Tepatnya di bibir teras kita kasih lampu hidden light supaya kalau malam hari beda tinggi tangganya terlihat. Untuk pintu utama sendiri menggunakan pintu double ya guys, dengan finishing urat-urat kayu. Biar kesannya mewah, kita tambahkan stainless pada sela-sela tali airnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam guys. Nah, yang kita akses pertama ini merupakan foyer rumah guys. Di belakangnya ada cermin bermotif. Fungsinya bukan untuk bercermin guys, tetapi di samping memberikan variasi dekorasi rumah, cermin ini juga bisa menambah kesan ruang menjadi luas. Selanjutnya kita ke kamar tamu pada lantai dasar ini. Nah, di kamar ini terdapat tempat tidur berukuran 1,6 x 2 meter guys. Pada backdrop ranjang kita kasih lampu yang sorotnya ke atas untuk mempercantik tampilan ruangan. Di sebelah ranjang persis ini merupakan almari penyimpanan baju ya guys. Untuk baju-baju yang dilipat bisa diletakkan di almari sebelah kiri, dan untuk baju-baju yang digantung bisa diletakkan di sebelah kanan. Nah, kalau mau lebih ringkas lagi, untuk taruh koper bisa juga di atas almari guys. Di kamar tamu ini juga terdapat televisi ya guys. Pada sisi belakang televisi kita kasih background dengan aksen kayu. Oke, sekarang kita menuju toilet tamu. Nah, posisi kamar mandi tamu ini tepat berada di bawah tangga ya guys. Jadi ketika kita masuk ke kamar mandi mesti turun beberapa trap anak tangga supaya space-nya untuk berdiri cukup. Maksudnya bordes tidak mentok di kepala. Pada kamar mandi ini tidak pakai shower ya guys, tetapi pakai bak mandi keramik biar tampilannya beda. Dan di bawahnya kita kasih koral-koral dan stepping stone. Serta untuk menambah kesan mewah pada dinding dan lantainya kita finishing menggunakan keramik bermotif.
Dari kamar mandi kita menuju ruang keluarga ya guys. Nah, ini background TV-nya guys. Finishingnya pakai motif kayu, dan di belakang TV kita kasih hidden LED. Bukan buat apa-apa sih guys, hanya untuk mempertegas aksen background. Oke kan guys? Pada area TV ini juga terdapat meja buat meletakkan audio dan media player ya guys. Dan terdapat tempat buat penyimpanan CD yang bisa dibuka dengan cara ditarik. Selanjutnya kita ke ruang makan ya guys. Berhubung ruangannya kecil, meja makannya minimalis aja ya, dengan formasi 4 tempat duduk yang simple. Untuk backgroundnya kita kasih wallpaper dengan motif batu-batu, dan di atas meja makan kita kasih lampu gantung ya guys. Oke kan? Ruang makan dan ruang keluarga ini menjadi satu dengan dapur ya guys. Untuk konsep-konsep urban design, penataan seperti ini tidak ada masalah ya guys, supaya bisa mengakomodir semua kebutuhan ruang. Untuk dapur sendiri terdapat jendela kaca yang mengarah ke belakang ya guys, seperti yang sudah kita jelaskan pada awal video tadi. Nah, untuk menuju void ini kita bisa melalui pintu sliding ya guys. Untuk dindingnya void ini tidak kita aci maupun dicat ya guys, biar nampak unfinished saja, biar terlihat lebih natural. Semua ruangan di lantai 1 sudah kita review. Selanjutnya kita menuju lantai 2. Pastinya lebih seru guys. Yuk kita menuju ke sana sambil mereview tangganya. Jadi tinggi floor to floor lantai ini 4 meter ya guys. Kira-kira dibutuhkan 22 anak tangga. Nah, pada tangga rumah ini sebagai pelindung samping menggunakan kaca, serta pegangannya menggunakan kayu, dan rangkanya menggunakan hollow stainless. Kalau lantai utama, finishing lantainya menggunakan warna-warna yang cerah. Untuk tangga utama ini menggunakan warna yang berbeda ya guys. Material yang dipilih berwarna gelap. Setelah sampai pada lantai 2 ini, kita langsung dipertemukan dengan ruang tangkap sebagai lobi lantai 2. Di samping berfungsi sebagai hall lantai 2, ruangan ini juga kita maksimalkan fungsinya menjadi ruangan kerja. Sebelum masuk ke ruangan yang lain, kita ke ruang tidur utama dulu ya guys. Nah, ketika masuk ke ruang tidur utama ini, suasananya berbeda dengan ruangan yang lainnya guys. Aksen kayunya lebih mendominasi. Nah, yang di depan jendela ini balkon ruang tidur utama guys. Kalau mau yoga atau sekedar stretching, melemaskan otot, bisa di situ. Untuk ranjang ruang tidur utama ini berukuran 1,8 x 2 meter guys. Pada background ranjang kita finishing menggunakan bahan fabrik yang di kanan kirinya dikasih aksen kayu. Di samping ranjang ini juga terdapat almari penyimpanan baju ya guys. Dan di sebelahnya lagi merupakan meja rias yang di bawahnya terdapat laci-laci penyimpanan. Dan untuk entertainnya, di sini terdapat TV yang ditempel pada dinding guys. Nah, jendela ini untuk akses ke balkon guys. Oke, selanjutnya kita ke kamar mandi utama guys. Nah, ini jalan menuju kamar mandi utama. Di sini juga terdapat almari penyimpanan guys. Jadi kalau mau terpisah penyimpanan bajunya, suami maupun istri bisa memiliki wardrobe sendiri-sendiri. Ini kamar mandinya guys. Untuk lantai dan dindingnya finishingnya menggunakan keramik, supaya tidak pengap. Di atas kamar mandi dipasang exhaust fan ya guys. Oke, setelah dari kamar mandi kita kembali ke hall lantai atas ya guys. Di samping sebagai ruang tangkap, hall ini juga difungsikan sebagai ruang kerja guys. Posisinya cukup nyaman sih, dekat jendela, sehingga cukup dapat pencahayaan dan udara ketika jendela dibuka. Selanjutnya kita ke kamar tidur anak guys. Nah, satu deret ini terdiri dari ranjang dan meja belajar. Supaya ruangannya terang, di sini juga terdapat jendela ke belakang yang cukup besar sehingga ruangannya menjadi terang. Karena ini kamar anak, ruangannya sedikit berbeda ya guys. Umumnya anak lebih suka
yang multicolor atau warna-warni. Nah, ini kamar mandinya guys. Seperti umumnya kamar mandi, di dalamnya terdapat kloset, shower, dan aksesoris yang lain. Oh ya, untuk lantai dan dindingnya, finishingnya menggunakan keramik ya guys. Selanjutnya kita menuju rooftop guys. Untuk menuju ke sana, kita mesti naik menggunakan anak tangga. Setelah sampai lantai atas, kita langsung ketemu dengan ruang tangkap yang difungsikan untuk area servis. Sebelum kita lihat area servisnya, kita menuju dek depan dulu ya. Nah, ini rooftopnya guys. Enak sekali kalau pagi-pagi buat berjemur atau ngopi-ngopi guys, atau sekedar untuk barbecue di sini sambil menikmati udara segar dan view sekeliling rumah. Keren kan guys? Oke, setelah dari rooftop, kita lihat area servisnya ya. Nah, area servis ini terdiri dari gudang, tempat setrika, cuci, dan jemur guys. Saya rasa semua kebutuhan sudah terakomodir. Semoga bermanfaat idenya. Salam dari Art Studio 4X. Jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.